Gus Samsudin disebut kreator serba settingan. Mas Ahmed, ini kita nggak mau membela ya. Cuman apa sih tanggapan dari panjenengan dulu? Soalnya ini Mas Ahmed, banyak konten-konten kreator yang mendadak sok ahli, sok mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita kan kalau mau mengetahui kan Mas Ahmed harus melihat secara dekat, kalau bisa dari TKP. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Nah, saya mau minta pandangan panjenengan terkait dengan Gus Samsudin disebut kreator serba settingan itu. Piye Mas Ahmed maksudnya? Gus Samsudin ini bukan serba settingan. Dia memang settingan, tapi dia itu ada yang realnya. Di tengah-tengah itu dia ada real, karena lokasinya dia pun itu lokasi yang memang warga tidak berani ke situ, memang benar angker. Itu walaupun sudah diatur, tapi di tengah-tengah itu ada yang mengganggu itu, yang benar yang real. Dan satu lagi, untuk pengobatan dia itu pun, itu pengobatan itu bukan settingan. Kalau pengobatan tidak boleh jamu, kita bilang ya, Mas settingan. Masuk ada jamu. Kayak jamu. Karena kalau pengobatan settingan itu bahaya, ditonton orang, dibuat orang itu jadi bisa bahaya sama orang yang mencontohkan. Berarti yang segi settingannya yang mana Mas Ahmed? Yang settingan dia paling yang drama-dramanya atau siluman-silumannya, yang berkelahinya juga ya. Itu dia sama sinar-sinar itu. Itu. Iya. Itu untuk apa sih Mas Ahmed dibuat Mas Ahmed? Yang mana itu? Yang kayak cahaya-cahaya. Itu ya, itu kan adegan ya, kalau dia ada untuk mengeluarkan ajian sakti, sama seperti film legenda-legenda seperti Wiro Sableng. Terbang kan ada ya. itu. Ya, pukulan matahari katanya. Kan bersinar itu. Ya, seperti itulah Abah kalau dia untuk melawan ajian apa kan bersinar supaya dia biar nampak. Itu pun nggak sering-sering ya Mas. Iya, tidak sering, sekali aja kalau Abah pakai itu. Dia seringan Abah biasa gini aja. Sama zikir dan sholawat. Kalau Mas Ahmed nyerang tenaga dalam yang diserang kemudian tergeletak, terhantam seperti itu lebih bagus seperti itu atau memang betul-betulan numbuk, terluka, memar, atau gimana yang lebih bagus Mas Ahmed? Ya kalau drama cerita Gus Samsudin ya namanya seperti dunia persilatan, ya gini saja. Terdampak. Kalau numbuk dia kan itu banyak itu kita main drama-drama seperti sinetron yang berantem geng. Dan itu baru kekerasannya nampak sekali ya Mas Ahmed. Iya, terlalu nampak kekerasannya kalau langsung dia. Nah, lagi pun ini kan versinya beda. Kalau sini dia ada yang seperti kita legenda berantem yang seperti geng-geng. Itu masuk main numbuk macam asli dia, tapi agak diginikan. Tapi kalau Abah ini kan seperti masuk persilatan. Persilatan itu kan ya gini lah dia. Terdampak. Itu namanya ilmu kanuragan. Oke, Mas Ahmed, versi saya ya, panjenengan ya. Sama-sama kita dengerin ya. Bagi saya kalau dibahas Gus Samsudin kreator serba settingan, saya sangat tidak setuju. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa aspek yang harus kita nilai. Apanya yang settingan? Nah, seperti itu. Banyak di dalam film ketika Abah bilang ini bukan settingan, berarti itu tidak ada dalam skenario. Dan tiba-tiba muncul. Ya, Abah Gus Samsudin ini kan seorang konten kreator di mana mau memuaskan penonton Mas Ahmed, penggemarnya. Jadi biasanya lokasi-lokasinya itu berbeda-beda. Gus Samsudin sama seperti kita. Ya, kita datengin tempat ini seperti ini, ada yang aneh, tentunya disebutkan. Ini tidak ada dalam settingan, ini tidak ada dalam skenario. Cuman kita tidak mau menyolotkan kali, kita tetap fokus ke syuting kita. Iya, jadi gini ya, kita sering masuk ke hutan ya. Banyak nih yang ngomong Gus Samsudin serba settingan, semuanya settingan. Tapi saya bilang nggak semua. Nah, ketika kita masuk ke hutan keramat Mas Ahmed, ya ada kuburannya, ada pohon angkernya, tempatnya juga nggak ada penduduknya, jauh dari tempat rumah-rumah warga gitu ya. Nah, ketika ada sesuatu hal di situ yang istilahnya kalau indera keenam merasakan ada hal-hal gaib, ada hal-hal janggal, diganggu dan lain-lain, itu tidak masuk dalam skenario. Gus Samsudin biasanya nyebutkan ini tidak settingan. Dia kalau memang yang nggak yang di luar skenario dia disebutkan langsung disebutkan di situ. Makanya ini dalih dari teman-teman kita yang suka memfitnah Gus Samsudin. Dia bilang gini, dalam klarifikasi Gus Samsudin terkait ajaran
tukar pasangan Mas Ahmed. Di situ disampaikan ya bahwasanya konten aliran sesat tukar pasangan itu adalah settingan dan hiburan semata. Kemudian disambung sama video-video yang lalu Mas Ahmed, yang dimana Abah sebut ini nggak settingan ya. Ada beberapa momen Abah sebut itu dan itu dipenggal gitu. Iya betul. Inilah penyakit manusia yang iri, yang dengki, tapi memanfaatkan nama Abah Gus Samsudin untuk mendulang uang. Tapi kan gini, memang kalau orang seseorang kalau sudah nggak suka sama yang satu, payah kita yakinkan. Saya sambung dulu Mas Ahmed, biar nggak putus gitu. Jadi mereka ini memotong itu ya sama dengan video aliran sesat itu, memotong dan memenggal tanpa mengetahui makna keseluruhan video. Asal motong-motong saja. Ini yang motong saya yakin dan percaya kok. Kalau dia disumpah demi Tuhan, pasti dia akan mengatakan, ditonton videonya apa sih maknanya, Gus Samsudin di situ ngapain sih gitu. Pasti dan tidak bukan dan tidak lain adalah ingin posisi Abah menobatkan ya. Misalnya jumpa dukun, dukunnya ditobatkan. Misalnya jumpa penjinah, penjinahnya ditobatkan. Ya. Abah ini ya Mas Ahmed ya, saya lihat nggak mau membela. Adalah konten kreator yang jarang sekali ada berbau vulgarnya yang terlalu ekstrim ya, jarang sekali. Gitu. Jadi kalau sebatas saja ini baru kali pertama dan malah di sini pula Abah kena ya. Betul. Kalau konten kreator lain Mas Ahmed, PSK langsung yang dikomentari Mas Ahmed, yang ditanya-tanya, waduh, dan lain-lain lah. Saya nggak mau coba itu. Tapi Abah, kenapa saya mengikutin Abah? Kenapa saya ngontenin Abah? Karena Abah lebih menjaga itu dibandingkan konten kreator yang lain. Betul. Makanya saya ngikutin Abah, kan gitu. Alhamdulillah, semenjak saya ikut dengan Abah, ya, saya lebih fokus Mas Ahmed ke konten gitu. Dibandingkan hal-hal yang lebih berbau sama yang saya perlu nih artis yang perempuan yang seksi yang bahenol ya. Nah, saya lebih suka gitu sama Abah Gus Samsudin. Iya betul. Nah, edukasinya di dalam film itu Mas Ahmed itu menenteramkan jiwa. Iya. Makanya kalau yang pembenci Gus Samsudin ini nggak tentram jiwanya, berarti jiwanya lagi sakit, hatinya lagi sakit. Betul, lagi buyar. Buyar emangnya telur buyar. Intinya kita payah untuk berbuih pun mulut kita untuk menjelaskan sama orang yang sudah tidak suka sama Abah. Sulit untuk ngapain. Jadi itu Mas Ahmed ilmunya. Jika netizen ya teman-teman sedulur-sedulur pecinta Abah Gus Samsudin ketemu ya secara langsung secara nyata teman-teman panjenengan adalah pembenci Gus Samsudin atau di medsos ya, apa yang harus dilakukan? Ini pesan dari Abah ya. Pesan dari Abah adalah diamkan. Betul. Jangan diamkan. Dah. Anggap aja angin diam lalu. Ya, dengan mendiamkan mereka kita menjaga persahabatan kita, menjaga tali persaudaraan kita jika itu saudara kita tuh, ya. Yang kemudian di media sosial percuma juga ngelawanin orang-orang yang sering memfitnah Abah. Mereka juga nggak akan dengar toh. Tidak. Mereka berdalih semuanya akan dijadikan dalih untuk menyudutkan Abah Gus Samsudin. Ya benar. Ya, jadi perihal dengan konten settingan Abah tidak semuanya betul, tidak semuanya settingan. Ada dalam konten-konten Abah itu yang banyak hal-hal tak terduga yang itu real, kejadian nyata. Ya kalau misalnya dibilang ya kayak jamu itu kan ada keterangannya untuk apa fungsinya dan lain-lain. Memang gini Mas Ahmed, dalam kontennya yang saya lihat ini dari Sunan Gunung Jati dan lain-lain itu kan ada di situ untuk menarik perhatian. Tetapi maknanya ketika panjenengan nanti kontak ke admin minta penjelasan yang real, maka pasti akan dikasih tahu Mas Ahmed. Ya, ini asalnya dari sini, ini manfaatnya begini, komposisinya begini, cara penggunaannya begini. Makanya Mas Ahmed, Gus Samsudin, Abah Gus Samsudin dan Pondok itu kan selalu menyertakan admin. Bahkan adminnya itu lebih dari satu. Bukan Abah saja, kayak guru kita juga Gus Idris itu madunya itu. Sudah sampai kemana-mana itu, karena memang kasetnya banyak. Ya jadi gini ya, jadi saya mau menerangkan bahwasanya teman-teman kalau kita mau serius gitu ya di konten, kemudian masuk kita serius mau hubungin admin, pasti nanti akan dijelaskan. Orang yang nggak mau dijelaskan itu karena menganggap itu wah kemahalan, wah ini hanya settingan, wah ini begini-begini.
Jadi udah salah kaprah. Iya. Jadi saya minta buat teman-teman semua, mari kita bantu Abah Gus Samsudin. Gak usah kita berkoar-koar, capek mulut kita, capek tangan kita nanti membela Gus Samsudin sama orang yang membenci Gus Samsudin. Iya. Capek sendiri. Jadi kita hanya berdoa saja, cukup hanya berdoa saja, meminta kepada Allah dalam hati boleh, setelah selesai sholat juga boleh. Yang penting doain Abah Gus Samsudin. Yang penting kalau ada orang yang orang yang suka sama Gus Samsudin, kita doakan saja dia selalu sehat-sehat, rezeki. Nah, seperti Abah Ya, seperti itu. Abah dia musuh-musuh itu doakan supaya sadar dan sehat-sehat selalu. Iya. Bukan diapainya. Jadi untuk netizen tidak usah berdebat-debat. Kalau ada orang yang pembenci Abah Gus, gak usah dilawan nih, diamkan saja. Jadi sampai sini dulu, kita lanjut part yang selanjutnya. Saya Ahmed mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.